Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat pagi, Bu Ismi. Selamat pagi, Bu Rohmah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Seperti yang kita rencanakan kemarin, saya pengen ketemu sama Ibu. Ibu ada waktu kan hari ini? Ya, alhamdulillah sudah saya siapkan spesial untuk Ibu. Apa yang mau dibicarakan nih? Masih. Iya. Ini loh Bu, saya itu mau membicarakan tentang masalah anak-anak di kelas saya. Ya, gimana Bu? Kemarin itu waktu pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia itu banyak sekali anak-anak di kelas saya itu yang belum memahami pelajaran yang saya sampaikan, Bu. Iya. Terus bagaimana tindakan Ibu untuk mengatasi siswa yang banyak yang belum paham tadi? Apakah ada yang mau Ibu revisi atau gimana? Ya, kemarin kan saya sebenarnya sudah pakai nih, Bu, kan pakai media pembelajaran yang menurut saya juga sudah sesuai, tapi ternyata belum maksimal. Kenyataannya anak-anak di kelas saya belum memahami pelajaran yang saya sampaikan. Jadi saya jadi bingung ini, Bu. Iya, ya. Dari cara pembelajaran yang udah Ibu sampaikan itu Ibu kan sudah memakai salah satu media pembelajaran nih ya. Iya. Terus pembelajaran apa lagi ya Bu yang bisa membuat anak-anak Ibu itu untuk semangat belajar lebih giat lagi gitu. Dan pelajarannya tersampaikan semua. Iya, rencananya kan saya mau tambahkan lagi media pembelajaran saya, Bu. Karena kan kalau kita tahu sendiri kan, kalau di kelas itu setiap murid kan punya minat dan gaya belajar yang berbeda. Ya pasti kalau hanya satu media pembelajaran saja, saya rasa ya kurang maksimal. Jadi bisa jadi mereka belum paham itu karena memang media yang saya gunakan belum sesuai gitu, Bu. Iya, ya. Dengan media-media yang akan Ibu rencanakan itu kapan Ibu kira-kira akan mempraktekannya, Bu? Nah, ini besok nih rencananya saya mau langsung praktekkan aja. Jadi di situ saya akan tambahkan, Bu. Kalau kemarin saya cuma pakai media gambar. Nah, ternyata hasilnya kan ya seperti itu. Jadi rencananya besok saya mau tambahkan media itu video, Bu. Saya mau tambahkan juga pakai kartu-kartu permainan, Bu. Kira-kira itu yang media yang Ibu tambahkan itu selain video tadi apa? Kartu-kartu permainan gitu loh, Bu. Nanti anak-anak diajak memasangkan kartu-kartu itu dengan pertanyaan dengan jawaban yang sesuai gitu loh, Bu. Kayak menjodohkan gitu, Bu. Matching kalimat gitu, kalimat dengan jawabannya gitu. Kan Menurut Ibu, nanti kalau Ibu memakai beberapa media pembelajaran dalam satu waktu, itu bagaimana Ibu nanti cara mengaturnya, Bu? Mengatur Bu, agar kalau karena kan semua bisa terpenuhi gitu. Kalau yang saya rencanakan begini, nanti kan ketika di awal pembelajaran itu saya kasih penjelasan dulu dengan materi yang ada di video. Nah, setelah itu nanti saya akan buat pertanyaan pemantik yang ada di kartu-kartu dan yang jawabannya sudah disediakan di situ. Mereka lalu menjodohkan antara pertanyaan dan jawaban yang sesuai yang seperti ada di video tadi, Bu. Nah, terus
ada satu lagi nih Bu, media pembelajarannya yang pakai gambar. Nah nanti dibantu dengan gambar-gambar gitu. Jadi nanti pemahaman mereka selain menjodohkan kalimat dengan jawaban yang sudah disediakan, mereka juga disediakan gambar-gambar agar mereka mengingat kembali apa yang sudah mereka lihat di video tadi, gitu Bu rencana saya. Kayaknya kalau menurut saya bisa maksimal Bu sepertinya karena minat dan gaya belajar mereka terpenuhi semua Bu. Di situ kan ada yang visual, ada yang audio visual, ada yang kinestetik gitu. Jadi dari rencana dan praktik yang Ibu lakukan ini, siswa tadi gimana Bu tanggapannya dalam kegiatan pembelajaran? Apa dia mengalami kesulitan atau dia senang begitu? pastinya senang Bu, karena banyaknya media pembelajaran tadi kan jadi mereka jadi asik gitu Bu belajarnya. Mereka nggak monoton, jadi bervariasi gitu. Dari media-media yang Ibu sediakan, semuanya itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid ya kan Bu? Iya Bu, agar mereka dari situ metode atau adakah cara yang lain yang Ibu lakukan agar siswa tersebut bisa paham Bu? Maksud saya bisa mendapatkan pengalaman yang bermakna dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Iya, pasti ada itu, Bu. Nanti ketika saya menyampaikan pembelajaran itu, nanti juga saya akan beri waktu untuk refleksi, Bu. Jadi di situ mereka nanti bisa menggali apa yang sudah mereka pahami dan apa yang belum, seperti itu. Baiklah, bagus Ibu Rohma, apa yang mau Ibu Rohma lakukan, cara-caranya, metode, semua itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Nah, itulah salah satu tanggung jawab kita ya Bu, sebagai guru. Terima kasih ya Bu ya, sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan apa yang menjadi permasalahan di kelas saya dan ini semoga kedepannya bisa terselesaikan dengan baik dan pembelajaran yang saya lakukan di kelas bisa maksimal. Amin. Selamat siang Bu Rohma. Selamat siang Bu. Ngapa nih kok kayaknya kelihatannya suntuk sekali wajahnya, kenapa? Sesuai janji kita kemarin ya Bu, saya mau ngobrol nih tentang Boleh. murid-murid saya. Iya, boleh. Gimana Bu? Ada apa dengan muridnya? Iya, ini Bu, murid saya itu si Anissa Naubawa itu sering Bu telat masuk gitu. Sering telat. Pas ada beberapa hari ini waktu minggu ini kalau nggak salah udah 2 kali. Nggak aktif dia, telat terus. Ibu sudah tanya kenapa? Kenapa dia terlambat itu Ibu sudah tanya? Ya, kemarin waktu sekolah pas dia masuk sudah di jam istirahat tuh saya panggil Bu Roma. Tak panggil, Anissa sini. Kenapa 2 hari ini kamu kok telat masuk? Saya bilang gitu. Dia jawab katanya di rumah nggak punya alarm Bu. Terus nggak dibangunkan juga, begitu alasannya dia. Ibu juga sudah menghubungi orang tuanya Anissa. Ya, orang tuanya Anissa udah tak hubungi lewat WA grup. Nah, saya tanya kenapa Anissa ini kok sering terlambat. Saya bilang gitu. Ya, orang tuanya bilang kalau memang di rumah nggak ada alarm, terus susah dibangunkan Anissa tadi. Ibu ada rencana lain selain mengingatkan anak dan menghubungi orang tuanya agar Anissa ini
nggak terlambat lagi ke sekolahnya. Iya. Saya mempunyai rencana Bu, akan saya tanya secara pribadi. Nanti mungkin 1 hari atau 2 hari ke depan saya akan panggil dia secara pribadi berdua saja, mau tak tanya. Saya akan menggunakan pembelajaran paradigma baru yaitu disiplin positif melalui penerapan segitiga restitusi, Bu. Bagus itu, Bu. Ya, Langkah alasan apa nanti, Bu, yang akan Ibu ambil untuk menerapkan segitiga restitusi itu nanti? Langkahnya yang pertama saya akan mengidentifikasi dulu masalahnya, mau tak tanyain kenapa kok dia sering terlambat. Terus yang kedua mau tak arahkan kan, kalau dia seperti itu terus nanti apa yang akan terjadi kalau telat terus. Nah, yang ketiga nanti mau tak tanyain bagaimana dengan keyakinan kelas yang sudah kita pernah buat bersama begitu, Bu. Nah, kalau kenapa alasan saya memakai pembelajaran disiplin positif ini, Bu. Pertama, siswa itu tidak merasa bersalah dalam waktu yang berkepanjangan, Bu, dan tidak malu sama rekan-rekannya kok sering telat gitu. Nah, yang keduanya juga saya akan mengembalikan identitasnya biar dia tidak canggung, tetap mau berangkat sekolah gitu. Kalau saya nanti menegurnya dengan jalan yang membentak atau marah-marah, dia bisa tersinggung, terus juga tidak akan merubah dia untuk bisa aktif kembali seperti sebelum-sebelumnya. Itu yang alasan saya kenapa saya menggunakan pembelajaran disiplin positif ini. Terus juga melatih dia, Bu, agar dia itu memiliki tanggung jawab. Saya tanyakan apa yang akan dia lakukan kalau sudah telat 2 kali. Dia bilang untuk hari-hari berikutnya dia akan berusaha bangun pagi. Dua, dia juga mau bilang sama orang tuanya mau minta diberikan jam yang bisa dibunyikan alarmnya. Kan di rumahnya selama itu jamnya jam biasa sih, Bu. Bagus itu, Bu. Iya. Kecuali Bagus, kalau saya setuju itu, Bu. Iya. Kalau anak SD kan belum dipegangin HP Android ya, Bu. Jadi belum bisa untuk alarm. Nah, mungkin nanti kalau dia udah SMP, orang tuanya udah percaya dia megang Android begitu. Iya. Saya sangat setuju dengan yang akan Ibu Ismi lakukan karena memang itu nanti akan membuat murid itu menyadari akan kesalahannya. Jadi guru itu kan, ya namanya guru kita kan menunjukkan ya Bu ya, di mana dia salahnya. Tapi dia nanti bisa mencari sendiri untuk memperbaiki kesalahannya itu. Iya Bu, saya sangat setuju itu. Ya, sebenarnya pembelajaran ini tuh juga dibilang mudah, kayak mudah. Cuman kalau tidak dimulai dari sekarang tuh ya kapan lagi, Bu Rohmah? Untuk menerapkan pembelajaran disiplin positif ini. Mudah-mudahan sih Bu, harapan saya menerapkan pembelajaran disiplin positif ini itu kedepannya tantangannya tidak begitu besar anak tetap memiliki sikap disiplin gitu loh, Bu. Dampaknya juga nanti ini tidak hanya ke murid Ibu sendiri, tapi nanti ke lingkungan juga pasti berdampak baik ini, Bu. Iya. Ya itu, Bu, saya menerapkan pembelajaran disiplin positif melalui segitiga restitusi ini. Tujuan saya ya anak-anak tuh pasti sih semua melakukan kesalahan. Nah, pasti mereka nanti akan berbicara atau ngobrol lah dengan temannya bahwasanya kalau
kita melakukan kesalahan tuh bukan berarti kita sudah dicap anak sering melakukan kesalahan, tetapi masih ada waktu untuk berubah karena ya Iya. murid, saya juga guru mungkin tidak pernah melakukan kesalahan. Itu Bu. Ya, semoga kedepannya Bu Ismi bisa lebih baik lagi dalam menyelesaikan setiap permasalahan dengan cara-cara seperti segitiga restitusi tadi, dan semoga kedepannya hal-hal yang kita temui di sekolah itu akan mudah terselesaikan, terutama dalam mendisiplinkan murid-murid kita. Tuh, Bu. Ya. Terima kasih ya Bu sudah menjadi teman ngobrol saya hari ini. Iya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya Bu Roma. Iya, sama-sama Bu, sama-sama. Amin. Ya, baiklah. Terima Selamat kasih. beraktivitas kembali Bu. Ya, baik Bu, sama-sama. Selamat beraktivitas kembali. Ya. Audio Jungle.